Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silence in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yang bernama Umi Rahmadani. Saya Saifullah Sari. Saya Ayu Wulandari. Saya Erika Cisnafiani Putri yang akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Kerajaan Gorontalo dan Kerajaan Banjar. Selamat menyaksikan. Dirinya Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar, merupakan kesultanan Islam yang pernah berdiri di Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad 17. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainia pada awal abad 14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matanekaraeng Tumapa, Rizky Kalona, Goa dan Talo bersatu yang sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo, sekaligus penanda Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat pada tahun kedua kesultanan. Semua rakyat berhasil diislamkan. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo terjadi pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo pada masa kerajaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara. Mereka juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup sebagian besar Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Kerajaan Goa Talo mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Tetapi Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Ia berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur. Namun VOC yang terus menambah jumlah pasukannya, pada akhirnya Kerajaan Makassar harus mengalami kekalahan setelah bertahun-tahun perang dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kerajaan Islam di Kalimantan yang termasyhur adalah Kerajaan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan. Sebelum menjadi kerajaan Islam, kerajaan tersebut telah dipemerintah 7 orang raja. Raja pertama ialah Pangeran Suryanata 1438 sampai 1460 Masehi, dan raja terakhir ialah Pangeran Tumanggung 1588 sampai 1509 Masehi. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah anggota kerajaan Dahar. Kesultanan Banjar berdiri dari abad 16 hingga abad 20. Selama 4 abad berdiri, Kesultanan Banjar mengalami beberapa kali pindah ibu kota pemerintah hingga yang terakhir di Kalitangi, Martapura, Kalimantan Selatan. Masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan mendapat keuntungan melalui upeti dari daerah Tenggara Timur dan Barat Daya Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya Sukadana, Katawaringin, Kahayan Hilir, Sambas, Kintip, Satui, Asam-Asam. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin, terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Setelah kematian Sultan Suryansyah, kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin.
Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juli 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai sekarang ini. Contoh peninggalan kerajaan Banjar ialah Candi Agung, Makam Sultan Suryansyah, Masjid Sultan Suryansyah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.